Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Hanim. Bersama Bu Hanim, kali ini kita akan belajar di tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran dari kita mempelajari tema 4 subtema 1 pembelajaran yang kedua adalah anak-anak dapat mengidentifikasi ketergantungan benda-benda di kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan globalisasi dengan tepat. Yang kedua, dapat mengkomunikasikan saling ketergantungan dalam era globalisasi dengan berani. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi perbedaan reklame dan bukan reklame dengan tepat. Yang keempat, nanti dapat membuat reklame karya 2 dimensi batik daerah dengan tepat. Gambar berikut adalah Hani beserta temannya yang sedang memperbincangkan tentang batik. Hani adalah anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Setelah membaca teks tentang Hani beserta temannya, kita mengenal adanya istilah reklame. Menurut anak-anak, reklame itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklame adalah pemberitahuan kepada khalayak umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik dan gambar supaya laku. Manfaat dengan kita menggunakan reklame adalah untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Selanjutnya, jenis reklame ada beragam, yaitu poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan reklame ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Dalam pembuatan reklame ada tujuan yang ingin dicapai. Bu Hanim akan menyampaikan 3 tujuan dalam pembuatan reklame. Yang pertama, yaitu membagikan data kepada khalayak ataupun konsumen tentang perusahaan, produk, maupun benda maupun jasa yang dijual. Yang kedua, dapat mempengaruhi ataupun membujuk khalayak maupun konsumen sehingga mereka akan bersedia melakukan pembelian. Yang ketiga, dapat menciptakan kesan tertentu tentang jasa ataupun benda yang direklamakan. Tadi kita sudah mengenal tentang istilah reklame, manfaat, tujuan, dan cara pembuatan reklame. Nah, selanjutnya Bu Hanim akan menyampaikan tentang contoh-contoh reklame yang ada di masyarakat yang biasanya sering kita jumpai. Yang pertama adalah spanduk. Spanduk merupakan salah satu reklame yang memuat informasi komersial dan non-komersial. Spanduk dibuat secara ringkas, padat, dan jelas dengan media kain atau media lainnya berbentuk memanjang. Spanduk sering dipasang di antara 2 tiang atau pohon. Yang selanjutnya adalah brosur. Brosur merupakan jenis reklame yang memuat informasi pada selembar kertas dan dibagi menjadi beberapa halaman. Brosur memuat informasi yang terperinci dan jelas tentang perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Brosur disebarkan di tempat-tempat umum. Yang ketiga adalah embalase. Embalase adalah sebuah iklan yang biasanya dituliskan pada sebuah produk. Ini contohnya pada sebuah produk Astor. Yang selanjutnya adalah poster. Poster merupakan jenis reklame yang dicetak di kertas dengan ukuran lebih besar daripada brosur. Poster memuat informasi berupa pengumuman atau iklan dan ditempelkan pada tempat yang ramai. Poster sering dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar menarik perhatian pembaca. Yang selanjutnya adalah billboard. Billboard hampir sama dengan baliho, namun ada yang berbeda. Perbedaannya terdapat pada permanen atau tidaknya tempat pemasangannya. Nah,
Baliho merupakan jenis reklame yang berukuran besar dan dipasang di tempat-tempat ramai, misalnya di tepi jalan besar atau di jalan raya. Baliho digunakan sebagai media promosi atau media kampanye. Antara billboard dengan baliho memiliki kesamaan tentang ukuran, namun untuk billboard biasanya ditempatkan pada tempat yang lebih permanen. Untuk yang baliho biasanya tempatnya tidak permanen, bisa menggunakan bambu atau kayu. Bu Hani mempunyai sebuah teks, nanti kita baca bersama-sama dan didiskusikan. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tidak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat, sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama, karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, setiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tidak terpisahkan. Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga. Namun demikian mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Baik anak-anak, setelah kita membaca teks tentang persahabatan Hani dan Dwi, kira-kira menurut kalian apa pelajaran yang dapat diperoleh dari teks tersebut? Iya benar, dari teks tersebut kita mendapat banyak pelajaran. Yang pertama yaitu kita harus saling menghormati, saling menghargai, bersikap sederhana, toleransi, kemudian kita juga tidak boleh sombong. Lalu setelah membaca teks tadi, kira-kira bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Nah, contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani juga tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Setelah kita belajar tadi, ayo kita mencoba. Nah,
Setelah belajar bersama di tema 4, tema 1 pembelajaran 2, ada kegiatan yang harus anak-anak selesaikan. Kegiatan ini silakan selesaikan secara individu, yaitu identifikasi 10 benda di sekitarmu yang pernah atau sering kamu gunakan atau kamu beli karena kemudahan di era globalisasi. Selanjutnya kegiatan yang kedua, secara individu juga silahkan kalian kreasikan sebuah reklame tentang batik bakaran khas daerahmu, yaitu batik yang berasal dari Juwana Kabupaten Pati. Silahkan boleh mencari motif-motif yang kalian inginkan dan kalian anggap mudah untuk dikreasikan. Oke, kegiatan pembelajaran 2 Bu Hanim akhiri. Kalian dapat juga membaca informasi-informasi lainnya di bahan ajar online yang sudah Bu Hanim bagikan. Linknya silakan dibuka itu melalui Book Creator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.